Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Seperti biasa, setiap weekend kita coba untuk analisa market 1 minggu ke depan. Ya, jadi eh, untuk teman-teman yang trading di gold itu minggu lalu itu sempat ada penurunan 500 pips dalam beberapa jam, dalam satu sesi lah ya bisa saya bilang, di sesi US gitu. Jadi untuk sekarang ini apa yang seru untuk kita bahas, yang jelas pasti seru. Kenapa? Karena oke, yang pertama, sebelum kita mulai nih seperti biasa, disclaimer dulu, disclaimer. Oke, disclaimer kita, semua isi video yang disajikan hanya untuk informasi dan edukasi. Tidak ada ajakan jual beli, buy and sell, tidak ada ajakan. Channel ini tidak pernah membuka copy trade, titip dana, dan sejenisnya. Jadi awas penipuan. Yang terakhir, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi kalau tidak ada ilmunya. Oke, kenapa tadi saya bilang seru minggu depan ini? Karena minggu depan ini election di Amerika ya, jadi pemilu. Apakah Donald Trump nanti yang akan menang atau Kamala Harris, ya nanti kita lihat gitu. Tapi yang jelas kita fokusnya ke layar aja, ke chart. Oke, untuk news yang jelas hari Kamis itu unemployment claims itu seperti biasa. Kamis dini harinya udah masuk Jumat. Kalau di WIB itu ada pengumuman suku bunga ya. Jadi kalau menurut saya ini suku bunga akan di-cut lagi 0,25 basis point. Terus yang terakhir itu ada FOMC di Jumat dini hari juga. Oke, jadi kalau untuk pemilunya itu antara hari Senin atau hari Selasa gitu ya, saya lupa, nanti kita cek lagi. Oke, seperti biasa pair pertama kita Euro USD ya, pergerakannya nggak terlalu banyak. Oke, jadi kalau kita lihat dia open market kemarin di sini ya, dari video kita yang terakhir. Oke, kita punya zone di sini. Lalu di hari Selasanya dia melakukan penurunan, masuk dan naik. Naiknya cuma sampai sini terus turun. Kenapa? Oke, kita punya SNR di sini. Oke, kenapa di situ? Seperti biasa, yang kayak begini-begini saya jelasin detailnya di channel Telegram kita. Oke, untuk selanjutnya Euro USD ini akan kemana? Oke, kalau kita lihat tren besarnya memang masih turun. Tapi kemarin tren sementara naik dan sekarang dia berhentinya karena zone ini tadi. Oke, jadi kita bisa lihat sambil menunggu hasil pemilu di Amerika ya, kita bisa lihat ya, mungkin kita pantau-pantau di antara dua zone ini dia akan kemana, kita lihat minggu depan ini. Oke, kita lanjut ke pair kita yang kedua, GU ya. GU sepertinya belum ada pergerakan yang sangat besar, mungkin para big player kemarin pada fokusnya ke gold semua ya. Oke, jadi kalau kita lihat GU hari Senin open market di sini dan close-nya pun juga masih di sini, nggak ada pergerakan banyak. Selasa, oke, kalau kita lihat tren sementara dia masih tetap bearish gitu ya. Tapi kita punya zone di sini. Ini yang menghalangi dia untuk turun ke bawah. Oke. Dia masuk dan sekarang naik. Kalau dia memang masih mau terus turun ke bawah, ini wajib dia break gitu. Tapi misalnya terjadi rejection dan dia naik lagi ke atas, oke, kita punya zone untuk dipantau di sini. Oke. Ngomong-ngomong sedikit cerita tentang komunitas kita ya. Jadi channel VIP kita itu bisa saya bilang udah tutup ya.
dan saya akan bikin satu gebrakan yang lebih seru ya. Nanti apa gebrakannya nanti untuk teman-teman yang udah di VIP tunggu aja, yang belum masuk VIP masuk aja. Memang untuk kedepannya pembelajaran mungkin nggak akan terlalu banyak, tapi yang jelas gebrakan ini bakalan seru. Oke, yang mau masuk ke timnya Wall-X Pips masuk bang, jangan lama-lama nanti saya berubah pikiran lagi nih. Oke, next kita ke GBP Yen ya. Ini sempat kemarin ada gap ini untuk teman-teman ya, untuk teman-teman gap ini adalah pada saat market buka ya, pada saat market buka brokernya masih libur gitu loh, makanya ada gap. Oke, kan ada teman-teman yang bilang gap itu harus ditutup dulu gitu. Ya memang ini ketutup juga gitu karena kita punya zone di sini. Oke. Oke. Begitu dia gap kemarin open market kemarin ada gap, dia turun masuk dan sekarang naik gitu. Fokusnya ke SNR-nya aja kalau menurut saya, nggak usah ke gap gitu. Dia mau nutup mau enggak, ya, intinya gap itu adalah terjadi karena brokernya belum buka, marketnya udah buka, tapi harganya udah bergerak duluan gitu loh. Intinya itu aja gitu. Jadi kalau teman-teman buka di TradingView gitu, terus buka chartnya si Oanda atau apa gitu saya lupa, itu nggak ada gap itu. Karena apa? Karena itu dia 24 jam menyajikan chart itu 24 jam. Jadi gap itu nggak ada gitu. Oke, jadi untuk GJ ini GBP JPY kita punya alert zone di sini. Oke, jadi dua zone ini kita alert. Kalau seandainya si zone bawah ini break, kita punya zone beberapa yang mungkin agak-agak susah buat dipantau ya, tapi boleh dicek di time frame bawahnya gitu ya. Apakah ada di sini yang lebih jelas, apakah ada di sini, apakah ada di sini, atau mungkin dia akan langsung ke sini, boleh dicek di time frame lain. Oke, karena untuk trading dengan SNR ini kita wajib juga gitu untuk pahami multi time frame. Oke bang, next ke USD Jepang ya. Nih bang, contoh nih bang, ini juga nih. Ini gap lagi nih. Ini belum buka marketnya gitu. Buka TradingView, buka Oanda gitu. Di situ ada jelas. Ya udah pasti ya di sini dia naik. Ya kan? Terus habis itu mungkin broker yang saya pakai atau broker yang teman-teman pakai ya memang belum open market dianya gitu. Karena broker tuh ada jam bukanya gitu. Buktinya apa? Buktinya nih. Baca nih. Market close gitu. Jadi pada saat market close ya bisa aja gitu ada sentimen fundamental yang ngebuat harga itu bergerak gitu. Sedangkan chartnya belum bergerak gitu. Jadi pas begitu open market yang tadinya close-nya di sini harusnya opennya di sini juga gitu, ternyata ada sentimen positif gitu misalnya, ya udah dia naik gitu. Jadi di sini ada gap, nggak wajib harus ini gap ditutup ya, bisa aja gap ini ketutup gitu, cuman kan jadi kayak tebak-tebakan gitu. Ada yang gapnya ketutup di hari itu juga gitu, ada yang gapnya ketutupnya setahun lagi gitu, ada juga kayak gitu. Oke, jadi untuk UJ sementara saya lihat trennya masih naik ke atas dan dia tertahannya di area SNR ini. Oke, jadi kita tunggulah hasil pemilu besok ini, pemilu Amerika, karena ini menentukan gitu. Oke, jadi kalau untuk gold ini kita lihat ya hari Rabu kemarin dia buat lagi all time high ya. Dia buat lagi all time high karena ini gold ini memang kalau saya lihat belum ada tanda-tanda dia akan turun gitu ya. Nih udah dari berapa bulan yang lalu itu naik terus gitu, bahkan kalau kita lihat sebelumnya juga masih jauh gitu ya. Jadi saya belum lihat ada perubahan tren si gold ini akan ke bawah. Dia pastinya akan terus naik ya. Nah tapi mungkin kemarin
sempat ada teman-teman yang terciduk di hari Kamis ini ya, nih dari sini sampai sini gitu. Itu kenapa gitu ya? Karena ya wajar aja bang. Dia akan cari SNR terdekat itu selalu gitu loh. Oke. Jadi untuk gold ini ini daily harus dikecilin ke time frame lebih kecil, nanti bisa dicek masing-masing. Bisa kita lihat area ini. Oke, untuk bawahnya dan atas masih tetap ini harus dia break untuk dia kembali ngebuat all time high baru. Oke, singkat aja video kali ini itu tadi ya pengumuman penting untuk masalah VIP kita apa komunitas kita yang baru yang nanti akan saya umumin di channel VIP kita. Intinya bakal menarik lah, intinya bakal menarik. Jadi saya fokusnya ke teman-teman yang memang udah bisa trading, tapi mungkin banyak gagalnya gitu. Ini saya kasih jalan, saya pandu, benar-benar saya pandu dari A sampai Z, saya kasih jalan. Ada kegiatan yang lebih seru lagi gitu loh di dunia trading ini. Oke, sampai ketemu. Semangat semangat bang.